Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qohar. Saya adalah mahasiswa PTB Pencegahan gelombang kedua Prodi Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan tentang masalah atau situasi yang tidak diinginkan ketika praktek mengajar di sekolah. Jadi untuk presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif yang pertama di sekolah menengah. Baik, untuk selanjutnya, jadi ini adalah masalah yang dihadapi. Jadi ada kondisi hujan, hujan terakhir tanpa internet atau lampu mati setelah berolahraga, namun harus tetap melakukan praktek. Apa yang harus dilakukan? Jadi masalahnya kita harus melakukan praktikum di jam terakhir dengan kondisi hujan dan tanpa internet, lampu mati, dan praktikum tersebut harus dilakukan setelah kegiatan berolahraga. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, saya memiliki beberapa strategi. Eh, di antaranya, strategi yang saya gunakan, yang pertama tentang pencahayaan. Ketika lampunya mati, tentu saja bisa jadi keadaannya gelap, sehingga bisa menyediakan lampu darurat atau senter atau yang lainnya untuk membantu pencahayaan. Eh, dalam praktek pembelajaran atau praktek mengajar saya di sekolah, saya melakukan praktikum di jam terakhir juga. Kemarin juga di jam terakhir dan kondisinya hujan, tapi lampunya tidak sampai mati dan internetnya masih bisa jalan. Jadi untuk praktikum yang saya lakukan kemarin itu tentang pemantulan, pemantulan pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin dinding. Untuk pencahayaannya kemarin masih bisa, tetapi agak gelap. Jadi sebenarnya untuk keadaan yang agak gelap itu untuk praktikum cermin cekung dan cembung itu sebenarnya malah membantu, karena itu untuk bayangan yang dibentuk oleh oleh lilin yang digunakan itu oleh bayangan itu semakin jelas kalau pencahayaannya agak gelap. Tentu saja itu menjadi nilai positif ya, jadi tidak hanya negatif saja. Tapi nanti tergantung juga kalau misalnya hujan, lampunya mati, hujannya ini menyebabkan pencahayaannya kurang, mungkin bisa dibantu dengan yang lainnya. Bisa dibantu dengan lampu darurat, senter, atau yang lainnya. Tapi untuk praktikum yang pernah saya alami, itu sebenarnya untuk pencahayaannya kemarin agak gelap, itu sebenarnya malah membantu kami untuk eh, melakukan praktikum cermin datar dan cermin cekung. Kemudian untuk strategi yang kedua, tidak ada internet. Jadi untuk bahan ajar, untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa membackup bahan ajar secara offline. Jadi untuk praktikum di speknya itu untuk FAPD dan lainnya itu di print out. Jadi bisa langsung dibagikan ke siswa. Jadi kalau misalnya eh, jaringan internetnya mati, bisa langsung dibagikan ke para murid. Jadi misalnya juga untuk refleksi, untuk mengatasi, biasanya untuk melakukan refleksi itu biasanya menggunakan Google Form. Itu bisa dengan kertas yang nanti bisa dikasihkan ke murid-murid, kemudian mereka menuliskan refleksi tentang pelajaran hari itu. Terus strategi yang ketiga tentang kelelahan, karena kegiatan praktikum dilaksanakan setelah kegiatan warga. Jadi siswa belum siap. Jadi untuk mempersiapkan hal tersebut kita bisa memberikan waktu yang cukup, mungkin 10 menit. Jadi 10 menit itu 5 menit digunakan untuk istirahat, menit istirahat, dan 5 menit untuk ini untuk menggerakkan badan supaya mereka lebih rileks. Dia bisa melakukan pembelajaran. Jadi sambil kita menunggu mereka, kita bisa memeriksa kembali alat dan bahannya.
Kemudian yang strategi yang ketiga tentang keterbatasan waktu. Jadi karena kondisinya hujan, untuk untuk ke tempat praktikum tentu saja membutuhkan waktu karena atap di sekolah yang kemarin saya praktikum itu tidak tidak seluruhnya menyatu, jadi ada beberapa yang kena oleh air hujan, jadi bukan waktu. Terus karena kelelahan juga kemarin, karena kelelahan juga harus membutuhkan waktu untuk tadi 10 menit ya, jadi ada waktu yang terbuang. Jadi untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu, jadi memberikan instruksi yang jelas tentang apa yang diharapkan dari siswa selama praktikum, menjelaskan tujuan praktikum dengan jelas, bagaimana menggunakan alat dan lainnya. Bisa juga kita bisa ini masing-masing ketua kelompoknya atau salah satu dari anggota kelompok disuruh maju, kita jelaskan sebagai pemimpin, nanti mereka yang akan menjelaskan ke teman-temannya. Jadi untuk mempersingkat waktu, biar tidak menjelaskan satu-satu, jadi bisa dengan kita jelaskan dahulu masing-masing ketua kelompoknya atau perwakilan di kelompoknya, kita jelaskan dulu dengan tujuan praktikum, bagaimana cara menggunakan alat dan sebagainya. Jadi mereka yang akan mengasih tahu ke teman-teman lainnya. Mungkin itu untuk mengatasi waktu karena keterbatasan waktu. Jadi itu hal yang bisa strategi yang bisa digunakan ketika tadi ada permasalahan kita harus melakukan praktikum di jam terakhir dalam kondisi hujan, mati lampu, terus internetnya tidak bisa, terus kegiatan praktikum dilaksanakan setelah kegiatan olahraga. Mungkin uh, itu yang bisa strategi yang bisa saya berikan, mungkin nanti bisa diterapkan uh, ketika kejadian itu terjadi. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.